Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratal muhtaramin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kembali dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiah, terutama tanpa kita sadari hari ini telah memasuki bulan yang sangat bersejarah dalam Islam, yaitu masuknya bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan keberkahan bulan Rabiul Awal, Allah selalu memberikan nilai tambah mahabbah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, bertambah nilai kita ittiba mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tercurah keharibaan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah teladan yang Allah kirimkan ke muka bumi, yang harus kita ikuti dari seluruh aspek kehidupannya, yaitu dengan mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, masih kita lanjutkan pembahasan kita, masih pembahasan tentang kitab Sama'ilur Rasul, masih membahas tentang keagungan nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelian kesehatan Pak Pri. Nah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ismu Ahmad, nama beliau adalah dengan sebutan nama Ahmad. Faqad qala al-Imam Bajuri fi hasyiyatihi, di dalam kitab hasyiahnya Imam Bajuri diterangkan, wa fil asl af'alu tafdil wa yusamma bidzalika li'annahu Ahmadul Hamidina li Rabbih. Jadi nama Nabi Muhammad disebut dengan sebutan nama Ahmad, dan ini juga disebutkan atau diterangkan di dalam ungkapan Nabiuna Isa. Nabiuna Isa menerangkan bahwa bakal datang seorang Rasul, seorang Nabi setelahku, yakni setelah Nabiuna Isa alaihissalam, namanya adalah Ahmad. Jadi ini sudah dikhabarkan oleh Nabiuna Isa tentang nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan Ahmad. Kama qala ta'ala, wa id qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi beliau sudah memberikan kabar gembira kepada umat pada masa itu, yakni umat Nabiuna Isa alaihissalam, akan datang seorang rasul yang bernama Ahmad. Kemudian wa fi sahihin, di dalam yang sahih, annahu yuftahu alaihi yaumal qiyamah bima hamida lam yuftah biha ala ahadin qablahu. Dan keagungan dan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok di akhirat, yang pertama kali annahu yuftahu alaihi yaumal qiyamah bima hamida lam yuftah biha ala ahadin qablahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuka pintu syafaat, pintu pertolongannya, kecuali yang pertama kali adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh anbiya wal mursalin, Allah enggak memberikan kesempatan untuk membuka pintu syafaat untuk mengurus kepada umat mereka masing-masing, melainkan yang pertama kali akan diberikan izin, diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala
kepada manusia yang terpuji ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau mempunyai gelar seorang nama Ahmad ini adalah sesuai dengan keberadaan Allah memberikan kedudukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika yuqadu lahu liwa'ul hamdi. Kemudian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok diberikan oleh Allah namanya liwa'ul hamdi. Liwa kalau bisa diartikan secara zahirnya adalah sebuah bendera yang di situ akan bisa dijadikan tempat bernaung. Allah Subhanahu wa taala memberikan takhusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari khabar-khabar yang sangat luar biasa ini telah sampai kepada kita sebagai umatnya. Nabi Muhammad telah menyampaikan semuanya kepada kita sebagai umatnya. Besok ada satu bendera yang di situ disebut liwa'u Muhammadin. Bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di situ kita akan bisa bernaung bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat kita mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang selalu ittiba bersama dengan Nabi Muhammad di dalam kehidupan kita di alam dunia ini. Maka sering kita dengarkan kalamul ulama-ulama memberikan satu gambaran dari hadis-hadis yang diungkapkannya bahwa siapa di antara kita yang menghidupkan amaliyah sunnah-sunnah Nabi Muhammad, itu bertanda mereka adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang mereka itu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada dhamin, ada jaminan, ada janji yang telah diberikan, kana ma'i fil jannah, besok akan bersamaku menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan yang sangat luar biasa yang Allah berikan pada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita usaha bagaimana untuk menanamkan mahabbah kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad, mengikuti sunnah-sunnahnya. Maka kita layak mendapatkan predikat pengakuan sebagai ahli sunnah. Lah kita juga kadang-kadang kita mendengarkan satu ungkapan yang indah. Marilah kita kembali kepada sunnah Nabi, kembali kepada sunnah Nabi. Tapi kadang ini hanya sebuah ucapan, tapi realitanya jauh dari kenyataan yang ada. Kita belajar untuk menghidupkan sunnah Nabi, kembali kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mempelajarinya itu harus dengan ketelitian, dengan pelajari dengan teliti apa yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita masuk masjid, kemudian sunnahnya bagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian apa yang harus kita lakukan di dalam masjid. Kemudian pengantar dari solat-solat sunnah yang dicontohkan oleh Nabi. Ada solat syukril wudu, ada solat tahiyatul masjid, ada solat qobliyah. Kemudian baru kita menjalankan yang wajib. Kemudian ada dari beberapa waktu yang disunahkan juga solat sunnah ba'diyah. Kemudian ba'da salatil maktubah Rasulullah mengajarkan sekian banyak dengan aurat atau zikir-zikir yang diajarkan. Ketika kita lakukan itu bagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hadirin yang kita usaha untuk menghidupkan sunnah Nabi termasuk ba'da salatil maktubah, ini kalau kita cek and recheck kembali di dalam hadis-hadis, kita masih jauh dari kesempurnaan untuk menghidupkan sunnah ba'da salat. Sunnah ba'da salat yang dicontohkan Nabi masih kurang banyak di dalam melaksanakannya. Seperti kalau ba'da salat subuh seperti tadi, itu disunahkan oleh Rasulullah ya, dalam kondisi kaki kita ini masih menetapi duduk, yaitu duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Kita sudah mengucapkan salam dalam salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian dalam kondisi kaki kita ini belum berubah dalam duduk tawarruk itu, kemudian Rasulullah memberikan contoh, disuruh mengucapkan kalimat isbat wa nafi, kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku
walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu asyra marrat, dibacakan sampai 10 kali. Kemudian banyak lagi zikir-zikir yang belum kita baca juga. Jadi kalau kita ngomongin tentang sunnah-sunnah Nabi, begitu banyaknya sunnah-sunnah yang belum kita lakukan dengan baik. Tapi alhamdulillah, walaupun seperti itu, kita terus berusaha untuk menghidupkan amaliyah sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ada diberikan satu jaminan bahwa besok di akhirat kita akan bisa bergabung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah memberikan khabar melalui lisanul haq Nabi Muhammad, kita diberikan tahu tanda-tandanya besok ada satu bendera yang itu adalah dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bisa bernaung bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yukhassu bil maqamil mahmud. Bil maqamil mahmud, di antara ungkapan maqamil mahmud, di saat kita habis mendengarkan azan, kita menjawab azan dengan sempurna, kemudian diperintah oleh syariat Nabi kita Muhammad untuk berdoa. Di antara doanya adalah Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilah wal fadilah. Kemudian di ujungnya maqamal mahmudah la tukhliful mi'ad. Jadi ada satu kedudukan yang sangat tinggi yang Allah berikan, ini takhusus li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menceritakan tentang keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hulu. Hulu artinya apa? Bukan hanya kebanggaan-penggambaran yang tidak ada asas atau dasar-dasar yang kita pegang, bahwa ini semua adalah untuk mengantarkan akan kita semakin kuat ada hubungan ta'aluk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin tahu kemuliaan dan kesempurnaan Nabi, akan semakin mantap keyakinan kita. Semakin mantap keyakinan kita, akan tumbuh rasa mahabbah kecintaannya kepadanya. Serasa tumbuh kecintaannya kepadanya, akan semakin kuat untuk kita ittiba, mengikutinya. Karena semuanya telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil jumlah, ya, secara global, fahuwa aktsarun nasi hamidiyatun wa mahmudiyatun, bahwa Nabi Muhammad ini adalah secara global, secara garis besar, manusia yang paling banyak dipuji-puji adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika pujian-pujian itu sampai kepada kita, siapa yang memberikan contoh tentang pujian itu adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan khabar tentang contoh memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala tertera dalam Quran surat Al-Insyirah. Dan kita sering baca, ya, surat Al-Insyirah, yang biasa kita baca juga, ya, surat Al-Insyirah, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na, kata Allah, kami tinggikan laka kepadamu Muhammad dzikrak, sebutan namamu. Jadi Nabi Muhammad disebut-sebut dengan keagungan namanya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut namanya di dalam Al-Qur'an, itu selalu disertakan dengan keagungan, gelar-gelar yang Allah berikan. Ini kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika, karena itu sumia dinamakan Nabi Muhammad dengan sebutan Ahmadu, orang yang sangat terpuji. Wa Muhammadan, dan disebut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihadaini, dengan dua nama, yaitu nama Ahmadu dengan wa Muhammad, ini adalah dua nama yang hakikatnya mempunyai makna yang sama, yaitu walihadaini ismaini asyarifain maziyatan ala sairil asma. Itu menunjukkan
dengan kemuliaan nama-nama di antara para nama-nama anbiya wal mursalin yang telah Allah utus sebelumnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan nama yang paling mulia dengan sebutan ada Ahmad dengan nama Muhammad. Kemudian disebutkan lagi tahara at-tasmiyatu bihima faqad warada fil hadisil qudsi ini alaitu ala nafsi alla udhilan nara man ismuhu Ahmad wala Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan dhamin, ya, memberikan dhamin. Di saat di antara kemuliaan nama Nabi Muhammad ini, ya, nama Nabi Muhammad yang sangat agung ini, seandainya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu karunia kepada seseorang yang dimana di dalam dirinya ini disebut nama dengan nama Muhammad atau nama Ahmad, maka Allah akan jaga orang tersebut tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Pengertiannya adalah dengan sebutan nama, artinya kita ini diberikan karunia nama oleh orang tua kita, oleh ayah dan ibu kita. Kemudian dengan nama keagungan Nabi Muhammad itu insya Allah menjadi satu pintu, menjadi sabab orang tersebut akan selalu dalam kemuliaan, mendapatkan hidayah, kemudian akan terjaga, tidak akan masuk ke dalam neraka. Dan juga hadirin, di dalam nama Nabi Muhammad SAW yang mulia ini, kita di saat kita melaksanakan ibadah, yaitu seperti melaksanakan ibadah sholat, ini ada satu amaliyah di dalam pekerjaan sholat itu kalau diteliti secara detil itu adalah menulis sebuah kalimat yaitu Muhammad. Kapan itu? Saat kita bersujud. Saat kita bersujud itu kita menulis di dalam tubuh kita itu bentuknya adalah tulisan Muhammadun, tulisan Muhammad, ya. Jadi kalau kita lihat itu kepala kita itu seperti isyarahnya huruf mim, ya. Kemudian tangan kita menjulur ke depan itu, dua tangan kita adalah membentuk huruf H. Berarti sudah dua huruf A, ya kan? Kemudian lutut kita itu, ya kan, bisa membentuk huruf, ya, huruf mim lagi. Kemudian, ya, yang terakhir di ujungnya itu adalah kaki kita itu akan membentuk huruf dal. Jadi huruf mim kemudian dal, Muhammadun. Ini adalah di antara ada yang memberikan satu makna. Jadi seseorang yang dia bersujud kepada Allah, hakikatnya di dalam dirinya itu adalah telah menulis lafaz yang mulia yaitu Muhammad. Makanya ketika kita sujud tapi sujudnya benar yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dijaga kita dijauhkan dari api neraka. Wa rawahu ad-Dailami an Ali radhiyallahu taala anhu ma min ma'itatin wudi'at faqadara 'alaiha min ismuhu Muhammad au Ahmad illa qaddasallahu dzalika al-manzil fi kulli yaumin marratain. Di antaranya ada juga di dalam satu tempat yang dimana di dalam tempat itu selalu disebut nama Nabi Muhammad, di antaranya dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tempat itu akan disucikan oleh Allah, tempat itu akan diberkahi oleh Allah, tempat itu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terutama pada saat ini sudah telah masuk bulan yang sangat mulia yaitu bulan Rabiul Awal, kita harus tanamkan kembali lebih banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini solawat ini juga akan menjadi tanda, Pak. Tanda besok pada saat kita di akhirat itu orang yang lebih banyak dikenal oleh Nabi Muhammad, orang yang akan diistimewakan oleh Nabi Muhammad siapa? Aktsaruhum sholatan alayya. Orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka waktu-waktu luang kita yang ada, marilah lisan kita, hati kita
dipenuhi dengan mamlu'ah bis sholawatu ala nabi. Banyak-banyakin untuk sholawat kepada Nabi, terutama di hari Jumat di bulan yang sangat mulia ini kita perbanyak dengan sholawat itu, dan akan mengantarkan rahmatnya akan turun kepada kita dan akan diberikan kasih sayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberkahi kepada kita semua, diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, terutama di dalam bulan Rabiul Awal ini. Allah selalu memberikan kemuliaan kepada kita. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum kita doa, bacakan Fatihah untuk saudara kita yang lagi diuji oleh Allah dalam kondisi sakit, Pak ya. Mohon kita bacakan suratul Fatihah ala hadiniyah kulli niyatin sholihah biniyatin siha wal afiyah. Haji Priyatno. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazain Allah nura takunu lana lil mu'minina farajan wa farahan wa surura ala ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma syafi'al amrad syafi'al amrad syafi'al amrad syafi'al amrad ishfi maradina ya Allah, maradi qulubina jasadina ya Allah, khususan ila Bapak Haji Priyatno bin Sarbini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.